Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi melanjutkan kajian kita dari kitab seputar fawaidul dzikr, faidah-faidah dzikir. Semoga beberapa poin yang sudah kita pelajari dan yang akan kita pelajari menjadi keberkahan tersendiri bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan dibuka kitabnya. Yang sudah punya kitab, yang belum nanti bisa pesan ke Ustadz Hasbi bagian dakwah Masjid Umar bin Khattab untuk sampai mendapatkan kitabnya, supaya kita bisa mempelajarinya step by step, tadarus ya, bertahap, sehingga setiap kalimat yang dituliskan oleh penulisnya itu menjadi keberkahan tersendiri bagi kita. Enak ya kalau ilmu itu tadarus bertahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. Dan memang karakter dari kajian itu tidak seperti khutbah, tidak seperti ceramah, tapi seperti kita di kelas saja ya, belajar serius ya, sehingga kita jauh lebih khidmat. Tapi kalau tidak salah sudah sampai pada poin ke 13 ya. Sekarang 13. Nah, jazakallahu khairan. Dilihat kitabnya faidah dzikir, fawaidul dzikri. Manfaat atau faidah dzikir. Poin yang ke-13, ats-tsalitsata asyrata. Poin yang ke-13 atau ats-tsalitsatu asyrata. Annahu, sesungguhnya dzikir, yurithul haibata li rabbih wa ijlalihi li syiddati istilaihi ala qalbihi. So, diharokatan aja dulu ya. Wa hudurihi ma'allahi ta'ala bi khilafil ghafil fa inna hijabal haibati daqiqun fi qalbihi. Yang ke-13, sungguh kalau kita membiasakan zikir tentu zikir yang benar, zikir yang sesuai dengan contoh dari Nabi, zikir yang ada tuntunannya yang dijelaskan oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah pernah beliau mengomentari tentang orang-orang yang tertipu dengan zikirnya yang hebat, sebuah komunitas tertentu, kemudian memperlihatkan khawarikul adah, efek dari zikirnya itu khawarikul adah, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan umumnya orang. Kalau kata orang Jawa ada tergerak di kadek gitu. Orang cerdas kalau
uang. Kata beliau, "Lau kana rajulu dzakarallaha laila wa nahara wa jahada minad dunya ghayata zuhdi wa abadahu wa ijtahada fi ibadatihi walakinna ibadatahu wa dhikrahu lam yakun muttabi'an li dzikrillahi alladhi anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu min awliya'i syaitan walau tara fis sama' wa yamshi 'ala al-ma' fa inna syaitana yahmiluhu 'ala dzalik." Kalau orang berilmu kalimatnya dalam ya. Kata beliau, jika siapa saja menemukan ada seseorang yang begitu dzakarallaha laila wa nahar, dia zikir siang malam zikir ya. Kemudian wajtahada fi ibadatihi, dia semangat di dalam ibadahnya, zikir siang malam, enggak mikir yang lain, zikir siang malam ya. Kemudian dia semangat di dalam ibadahnya. Kemudian wazahada minad dunya ghayataz zuhdi, kemudian dia serius betul zuhud, dalam makna enggak butuh, seperti enggak butuh dunia, dia tinggalkan dunia. Zuhud betul. Padahal makna zuhud itu bisa saja orang yang tidak punya apa-apa, kemudian dia compang-camping bajunya, rumahnya juga biasa, reot misalnya, tapi belum tentu dia zuhud. Ada orang yang pakai mobil, nggak usah disebutkan mereknya, nanti endorse. Salah satu mobil yang wah gitu ya, mobil mahal, bajunya necis, rapi, bisa saja itu yang zuhud. Ini nggak butuh dunia, dia tinggalkan dunia, jauh dari keramaian, jauh dari hidup pikuk bisnis, zuhud terhadap dunia. Tapi kata Nabi, jika zikirnya, ibadahnya, zuhudnya lam yakun muttabi'an li dzikrillahi alladzi anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikirnya, zuhudnya, ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu min awliya'i syaitan. Ketahuilah dia ini termasuk dari wali-wali syaitan. Walau tara fis sama', meskipun dia bisa terbang ke awang-awang ya. Pokoknya khawarikul ada, enggak umum. Wa tara fis sama, dia terbang di awang-awang, wa yamshi 'alal ma, kadang juga dia bisa berjalan di atas air. Fa inna syaitana yahmiluhu 'ala dzalik. Kadang memang setan menjadikan orang bisa melakukan hal itu untuk menipu ya, menipu akidahnya. Wah, ini hebat. Wah, ini karomahnya tinggi ya. Tapi zikirnya, salatnya dan yang lainnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu bukan waliullah, tapi termasuk walius syaitan. Jamaah rahimakumullah, maka zikir yang dimaksud di sini yang akan nanti kita pelajari adalah zikir-zikir yang ada contohnya dari Nabi, yang dikaji oleh para ulama dengan disiplin ilmu yang benar. Ya. Bukan umumnya zikir-zikir umumnya, karena zikir umum juga yang tidak ada contohnya dari Nabi, kemudian dilakukan dengan penuh yakin, nah, kemudian bisa juga menjadikan seseorang memiliki sesuatu yang di luar umumnya orang ya, tadi ya, khawarikul ada, bisa terbang di awang-awang, berjalan di atas air ya. Tapi itulah kalau dilakukan tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka termasuk dari pekerjaan syaitan untuk menipu manusia. Jamaah rahimakumullah, di sini zikir sesuai dengan contoh Nabi dan dikaji oleh para ulama berdasarkan disiplin ilmu yang benar. Nanti akan ada perbedaan antara karomah dengan sihir ya. Karomah dengan sihir. Kalau karomah, orang melakukan sesuatu, dia lazimi dengan istiqomah. Apapun yang dicontohkan zikir-zikir itu, doa-doa itu atau amalan-amalan yang lain, dia lakukan dengan istiqomah. Nanti ketika ada masa dalam kehidupan, saya yakin dalam kehidupan kita juga selalu ada
hal seperti itu, apalagi yang dikejar urusan yang ada hubungannya dengan akhirat, ya, dalam rangka memperbesar lapak kita di akhirat. Itu ada masa-masa ketika kita kejar cita-cita itu, ya, ujian-ujiannya nanti Allah berikan kemudahan sampai pada titik, nah ini kejadian yang disebut karomah ataupun sihir itu akan terjadi kapan? Ketika hampir di penghujung keputusasaan, ya. Putus asanya memang haram. Tapi kalau seseorang dalam mengejar cita-citanya, terlebih dalam urusan akhirat tadi, itu ada masa-masa ujian itu besar dan mentok sudah. Dengan cara ini nggak bisa, dengan cara ini nggak bisa. Nah, disitulah dia akan, ketika hampir di penghujung keputusasaan, baru Allah datangkan pertolongannya dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang pertolongannya itu enggak terjadi, tidak seperti umumnya orang, bahkan secara ukuran akal itu nggak bisa orang melakukannya. Dan orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak sadar kalau itu akan terjadi seketika. Itu murni karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan menguatkan langkah-langkah kalian. Sekarang kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu hanya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Allah SWT bukakan pintu Khaybar yang tidak bisa diangkat oleh 8 orang, tapi bisa diangkat oleh dia. Itu kalau dipandang oleh orang yang mungkin keliru dalam memahami urusan ini, pasti bertanya, berapa lama dibantengnya Ali bin Abi Thalib? Saumnya berapa lama, saum mati geninya, ya, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Kemudian dikatakan bahwa ini karomahnya tinggi. Padahal kata Ibnu Taimiyah, karomah-karomah yang terjadi seperti kepada sahabat Ali bin Abi Thalib itu karomah kecil sebenarnya, ya. Kemudian karomah-karomah yang terjadi kepada kaum muslimin yang lain, ya, itu karomah-karomah kecil. Ada karomah yang besar. Jika karomah yang besar ini dilakukan, maka karomah yang kecil itu akan datang dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa dia sadar. Apa karomah besar itu? Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan surat Fussilat ayat yang ke-31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karomah yang besar itu adalah istiqomahnya kita di atas din, ya. A'dhamul karamati hiya luzumul istiqamah. A'dhamul karamati hiya luzumul istiqamah. Sebesar-besar karomah, kalau dibahasakan agak ekstrim, ya, sebesar-besar keajaiban yang terjadi dalam kehidupan manusia, karomah paling besar itu justru luzumul istiqamah, melazimi sesuatu yang itu diperintahkan oleh Allah dengan konsisten. Nah, itu karomah yang paling besar. Mandaya selalu bangun jam 3, setengah 4, kemudian adzan terus begitu, ya, menjadi muadzin khas untuk membangunkan orang-orang di waktu subuh sampai beliau dipisahkan ruh dari jasadnya. Itu karomah yang paling besar. Bapak-bapak 5 menit atau 10 menit sebelum datangnya waktu sholat 5 waktu sudah ada di masjid dan berebutan saf yang pertama. Kan punya lapak sendiri-sendiri kan? Saya tahu Ustaz Abdul Rahman sini, Pak Haji Ayat adalah pada akhiratnya sebelah sini, nanti Ustaz Azmi sebelah sana, ada punya lapak-lapak. Itu kalau dilakukan tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya dalam sholat 5 waktu, selalu berjamaah dengan imam sampai meninggal. Itu yang justru dikatakan karomah yang paling besar, karena istiqomah di dalam amal saleh. Tahajud misalkan, biasanya orang tua ini selain dari fitrah, karena memang sudah menjadi kebiasaan, ya,
Kalau orang soleh, biasanya kalau usia-usia sudah 40 lewat, apalagi mendekati 50, apalagi lebih dari itu, mau tidur habis sholat isya ataupun tidur jam 12, karena kebiasaan bangun jam 2 itu ya bangun jam 2 ya. Sampai meninggal, tapi bukan cuma bangun saja ya. Maksudnya sholat ya, tahajud, selalu begitu. Pak mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa? Harus ada balik pulang jam sabaraha we antar we bapak mah jam 2 we udah. Kenapa? Istiqomah ya. Ngapain jam 2? Ya tahajud. Terus setelah itu tidur lagi kan tetiasa tidur deui saja, tetiasa pulang di tos we baca Quran, deui ka irahat, deui ka waktu subuh. Subuh langsung ke masjid. Ke masjid salat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian adzan, setelah itu qobliyah rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar, yaitu setelah adzan sebelum qomat subuh, kemudian salat 2 rakaat. Setelah itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru setelah itu salat subuh berjamaah. Setelah itu zikir, setelah itu berdoa, kemudian ada maghfirah. Itu kalau dilakukan setiap hari sampai mati, itulah justru karomah yang sesungguhnya. Dan sebesar-besar karomah itu ya. Di antara kita mungkin banyak para dai, para ustadz ya. Itu dari sejak diamanahi misalkan ngajar, cuma ngajar tahsin terus sampai mati ngajar tahsin ya, di beberapa tempat sampai meninggal. Itu karomah yang paling besar ya, karomah paling besar. Nah, maka kalau karomah yang paling besar sudah dilazimi, maka karomah yang kecil itu hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah punya masalah mentok, tidak ada lagi jalan lain, doa-doa yang dia istiqomahkan, zikir-zikir yang dia lazimi, dia dawamkan, dia istiqomahkan berpuluh-puluh tahun itu, nanti Allah hadirkan efeknya ketika seseorang hampir di penghujung keputusasaan, ditenangkan hatinya, kemudian Allah cemerlangkan pikirannya sehingga Allah bukakan untuk bisa memberikan solusi-solusi dari kesulitannya itu ya. Nah, maka disitulah terasa yurithul haibah li rabbihi wa ijlalihi. Zikir yang benar itulah akan mewariskan al-haibah. Apa itu al-haibah? Al-haibah itu rasa pengagungan di dalam hati kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimakumullah ya. Inilah zikir ini ya. Ketika kita menghadirkan hati, itu terasa pengagungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maha karyanya Allah yang Allah titipkan pada kita. Inilah yang disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad At-Tuhi dengan istilah ibadatul masyair wal ahasis ya. Inilah ibadah kepekaan hati wal ahasis. Nah, kan harus dibangun. Orang banyak ibadah itu salat, bagus itu ibadah badaniyah. Tapi zikir ini efeknya ya, akan melahirkan kepekaan hati, kemudian akan menimbulkan kepedulian di dalam hati. Dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan maha karyanya. Kemudian akhirnya kita pengagungan kita kepada Allah lebih. Ini namanya ibadatul masyair wal ahasis. Coba antum lihat, kita lihat dalam surat Al-Baqarah yang dekat ya. Dalam surat Al-Baqarah. Nah, dengan pikir ini seseorang akan diberikan kepekaan di dalam hatinya dalam rangka haibah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya dan memuliakannya dengan pemuliaan yang lebih ijlal. Li syiddati istilaihi ala qalbihi. Ya, sebelumnya kita lihat dulu kitabnya sebelum masuk pada surat Al-Baqarah ayat 22.
Kenapa demikian? Zikir itu bisa menghadirkan pengagungan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dan memiliki nilai dalam hati untuk terus memuliakan dengan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Li syiddati istilaihi ala qalbihi, karena memiliki kerinduan yang besar, yang sangat di dalam hati seorang mukmin. Wa hudurihi ma'allahi, dan ada hadir hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil ghafili, berbeda 180 derajat, berbeda dengan orang-orang yang ghafil, orang yang lalai, yang tidak suka berzikir. Fa inna hijabal haibati, sungguh penghalang untuk menumbuhkan kerinduan, pengagungan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakikun, itu sangat kecil, sempit ya. Fi qalbihi, di dalam hatinya orang yang lalai. Jamaah rahimakumullah, coba sedikit kita lihat orang yang biasa pikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan peluang untuk bisa menghadirkan hati dan kepekaannya di dalam menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu proses pengagungan, namanya ibadah besar, ibadah masyair wal ahas. Ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dilihat di sini. Allah Subhanahu wa taala di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum. Orang yang tidak suka menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kepekaan hati, itu mudah sekali untuk melakukan kemusyrikan, mudah sekali. Karena dia tidak mengolah hatinya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah melakukan kemusyrikan. Dan itu syiriknya, kemusyrikannya itu tidak disadari, syirik tanpa sadar. Padahal setelah kalimat itu, wala apa itu? Taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, ini disadarkan. Dan penting ibadatul masyair wal hasis. Siapa sih Allah itu? Huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian. Ya. Di sini ada kalimat lakum, ya. Lil khidmah. Lakum di sini maknanya lil khidmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi yang terhampar luas. Coba penting ya, nanti harus ada program naik gunung gitu ya. Kemudian setelah di atas kita lihat, saksikan bagaimana sunrise, bagaimana di situ awan-awan yang menggumpal dengan indahnya putih memutih. Itu terhampar luas, jauh mata memandang, indah sekali. Kalau naik pesawat, Bapak Ibu coba cari, minta yang di sebelah pinggirnya. Kalau dapatnya seatnya di sini, Pak, bolehkah saya sebelah sana? Ya boleh. Pinggir. Lihat kalau baru ketika landing, ketika di atas, antum melihat di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala mana luasnya. Masya Allah, luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu terlihat indah banget.
Itulah makna dalam surat Ali Imran nanti ayat yang 190-191 ketika Allah berbicara tentang ulul albab. Itu sifat yang pertama Pak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Dilihat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi yang terhampar luas lakum. Ingat, kalau baca Al-Quran diingat kullu kalimatin fil Qur'ani laha makna khas. Setiap kata dalam Al-Quran itu memiliki makna yang khusus. Ternyata Allah ciptakan bumi yang terhampar luas. Kemudian Allah juga ciptakan langit tanpa tiang. Itu ternyata lakum, mereka diciptakan untuk khidmat kepada kalian. Itu untuk menumbuhkan haibah kepada Allah SWT. Orang kalau tidak pikir tidak akan dapat ibadatul masyayikh wal ahsis. Kalau makan kesukaan itu apa? Mangga, misalkan sekarang lagi rame mangga. Nanti bulan 8, 9 rame lagi. Wah mangga. Dapat mangga sisikan, makan sudah. Meskipun makan bismillah sudah. Bagus pakai bismillah sesuai dengan sunnah, tapi hanya selintas saja. Makanan pokok nasi kita makan, warung sudah beres. Ya. Tapi ibadatul masyayikh kliknya, clue-nya nggak dapat. Ya. Tapi kalau orang itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, oh iya pantesan ya. Ternyata ini prosesnya panjang. Nasi saja Pak, nasi itu yang sering kita makan. Dicangkul dulu sawahnya, berarti harus modal cangkul dan sebagainya. Kalau dulu pakai diwuluku, ya, di pakai kebo, diproses dulu panjang, kemudian dikasih pupuk. Sebelumnya siapkan benih yang bagus, rojo lele, ada sadari super, ada 64, ada pandan wangi, ya, dan sebagainya. Tanami, disirami, dirawat, eceng gondoknya dihilangkan, terus dirawat sampai pada waktunya. Di beberapa tempat kan tidak sama, ada yang setahun 3 kali, ada yang setahun 1 kali, macam-macam, ada yang tak ada hujan, ada yang tidak. Itu prosesnya panjang. Kemudian diambil, kemudian setelah itu dijemur. Setelah selesai kering baru ditumbuk, ya, kadang kahel sampai jadi, baru kita masak dengan sekian proses. Jadilah. Itu baru terasa siapa ya yang memproses ini kok bisa gitu. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menjadikan bumi yang terhampar luas itu. Ternyata mereka diciptakan langit dan bumi. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan yang terjadi di antara keduanya ada berupa air yang menjadi sumber kehidupan seluruh makhluknya. Sampai terjadi tadi nasi yang bisa kita makan. Itu ternyata Allah ciptakan lakum 2 kali kan lakumnya. Ya. Mereka diciptakan itu untuk khidmat. Lamnya lam lil khidmat, menunjukkan mereka diciptakan untuk khidmat kepada kalian wahai manusia. Prosesnya siapa yang memproses? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fala taj'alu lillahi andada. Coba kalian itu kalau mikir sampai ke sana, ingat dengan huruf lam yang masuk kepada kum, itu ternyata itu lam menunjukkan seluruh apa yang Allah ciptakan, proses kehidupan dari langit bumi itu untuk khidmat kepada kalian. Maka jangan sampai kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Dulu waktu di Garut itu orang kesusahan air, tapi sempat juga airnya berlebihan, airnya menjadi apa? Banjir. Ketika kesusahan air, akhirnya manggil siapa? Bukan sholat istisqa. Padahal wallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada.
mestinya jangan melanggar. Ini malah bukan sholat istisqa, padahal itu media dari Rasulullah SAW. Ketika kita susah hujan mestinya sholat istisqa. Ini manggil siapa? Pawang hujan, manggil pawang hujan. Kemudian komat kami pakai yang jawaban dan sebagainya. Tapi ketika itu turun juga hujan. Coba kalau kita bingung nggak meyakini akidah dengan benar, wah bener ya sakti, wah, karomahnya besar. Padahal jamaah rahimahullah itu terjadi hujan. Itulah perbedaan yang tadi saya singgung antara karomah yang Allah berikan kepada waliullah dengan sihir yang dititipkan oleh setan kepada walius syaitan. Karena kejadian hal yang di luar umumnya manusia, kalau itu karomah, itu didasari karena keimanan dan ketakwaan seorang hamba, dan terjadinya tidak dia sadari kalau itu akan terjadi. Berbeda dengan sihir. Sihir itu karena didasari seseorang, itu bukan dari Allah SWT, tapi karena kesesatannya, jauhnya dari Allah SWT. Akhirnya setanlah yang bermain di situ. Kalau itu sihir, yang bermain adalah syaitan, sehingga dia punya koneksi khusus dengan bacaan-bacaan khusus. Semaing, semamau, lain aing, kasimah, tapi sianu, kasimah, lain aing, eleh, tapi sianu, eleh. Salah satu doanya begitu. Itu doa biasanya diucapkan oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, dan terjadinya kapan saja mau dia lakukan, pingin bisa. Kapan dibutuhkan bisa. Berbeda dengan karomah. Jamaah rahimakumullah, akhirnya ketika memanggil pawang hujan, ya sudah, terjadilah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu namanya ibadatul masyair. Dan hati akan menjadi peka, kemudian mudah untuk bisa melakukan menyelami ayat per ayat. Kenapa? Karena hatinya lunak, kemudian bisa menghadirkan haibah, rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu di antara pelajaran tadabbur, dalam menyelami, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Baik. Jamaah rahimakumullah, kemudian ar-rabi'atu asyrata. Ar-rabi'ata asyrata. Sekarang yang ke-14. Annahu yurithuhu dzikrallahi ta'ala. Qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa bihi fadlan wa syarafa. Annahu yurithuhu, sesungguhnya zikir itu akan mewariskan kepada seseorang yang berzikir. Mewariskan apa? Dzikrallahi ta'ala. Dengan zikir itu sendiri akan menjadikan seseorang selalu ingat kepada Allah SWT, selalu ingat kepada Allah SWT. Maka fadhkuruni, kata Allah, ingatlah kalian selalu kepada adhkurkum, maka aku akan selalu ingat kepada kalian. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha, seandainya tidak terjadi kecuali zikir ini saja, itu sudah cukup, sudah cukup. Fadlan wa syarafa, karena keutamaan zikir itu sendiri, kemudian karena keutamaan juga. Fadlan wa syarafa itu sama. Fadlan wa syarafa, karena keutamaan zikir itu sendiri, maka seandainya tidak ada yang lain, cukup dengan ini, itu sudah mencukupkan orang yang berzikir. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, selalu zikir, akan mewariskan ingatan kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan begini, di dalam kitab Madarijus Salikin ada, dalam juga satu lafaz juga beliau sebutkan bahwa ketika mengomentari orang-orang yang ghaflah terhadap akhirat, orang yang lalai terhadap akhirat,
Itu beliau, kalau orang lalai terhadap akhirat kan sudah pasti dia dalam hidupnya orientasinya itu bukan akhirat lagi, tapi orientasinya pasti dunia. Beliau mengatakan masakin ahli dunia kharaju minad dunya wa madaku atyaba ma fiha. Katakanlah miskin, kasihan orang mencari dinar dan dirham itu kasihan. Karena mereka keluar dari dunia dan keluar dari kenikmatan dunia. Kharaju minad dunya wa madaku atyaba ma fiha. Qila, dikatakan kepadanya, wa madaku atyaba ma fiha. Apa sih kenikmatan dunia yang paling nikmat? Yang para pencari dinar dan dirham itu, orang-orang yang ghaflah terhadap akhirat itu, mereka justru keluar dari kenikmatan dunia yang paling nikmat. Qala, kemudian menjawab, mahabbatullah. Jadi ternyata kenikmatan dunia yang paling nikmat yang para pencari dinar dan dirham itu menjauh darinya. Itu justru kenikmatan dunia yang paling nikmat itu cinta kita kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah. Wal unusu bihi, kemudian kita merasa rindu gitu ya, senang gitu. Diatur oleh Allah itu senang sekali. Itu kenikmatan dunia yang paling nikmat. Wasyauqu ila liqa'ihi, yang ketiga kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Rindu ingin sekali bertemu dengan Allah, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu kenikmatan dunia yang paling nikmat. Sehingga setiap dia dimanapun berada, apapun yang dia kerjakan, lillahi ta'ala, karena rindunya ingin bertemu dengan Allah. Nah, yang baru yang ketiga, wasyauqu ila liqa'ihi wa tana'um bi dzikrihi wa ta'atihi. Ya, kenikmatan dunia yang paling nikmat ternyata merasakan lezatnya, nikmatnya ingat dzikir kepada Allah, wa tana'um bi dzikri wa ta'ati, dan merasa lezat, merasa nikmat taat kepada Allah. Jadi dzikir itu kenikmatan, berbeda dengan orang yang lalai. Baik, al-khamisata asyrata, yang ke-15, annahu yurithu hayatal qalbi, sesungguhnya zikir itu akan mewariskan hidupnya hati. Jadi orang yang biasa zikir, hatinya akan hidup. Padahal ketika seseorang punya badan, Allah ciptakan, Allah titipkan pendengaran, penglihatan, kemudian badan yang ganteng, kalau perempuan cantik, itu tidak bermakna ya, kalau hatinya tidak hidup. Tapi kalau hatinya hidup, maka seluruh badannya mengikuti alur hatinya. Kata Ibnu Qayyim, orang mukmin itu hidup di dunia badannya saja, tapi hati dan pikirannya ada di akhirat, sehingga badannya mengikuti alur pikiran dan hatinya. Makanya hati ini harus hidup. Ketika hati hidup, maka seluruh badannya juga akan menjadi baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adzikru lil qalbi mathalul ma mithlul ma'i lis-samakati. Zikir yang akan nanti kita pelajari, posisi atau kedudukan zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus sanaki idza faraqa al-ma'a. Kata beliau, bagaimana keadaan ikan jika ikan itu dia terpisah dari air ya. Pasti mati kan? Pasti mati. Karena ikan ini butuh sekali terhadap air, karena memang habitatnya di situ. Habitat orang mukmin itu nggak bisa lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sadisata asyrata, sekarang yang ke-16, annahu, sesungguhnya zikir itu qutul qalbi warruhi. Nah, di sini ya, bahwasanya zikir itu adalah makanan bagi hati
dan juga makanan bagi ruh. Ruh ini, hati ini akan mati kalau tidak ada zikir. Tapi kalau zikir itu ada, maka nutrisinya mengalir ke dalam hati. Kemudian ruhnya bisa menjadi hidup. Orang kalau hatinya mati, kemudian ruhnya juga tidak berpotensi, maka pasti pikirannya itu orientasinya bukan akhirat, orientasinya pasti dunia. Dilihat dalam sejarah, Pak. Orang-orang Arab dulu bertahun-tahun, beribu-ribu tahun itu ngobrolnya pakai bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya bahasa Arab yang menyambungkan antara manusia dengan manusia, antara makhluk dengan makhluk. Kenapa? Karena nggak hidup, nggak hidup hatinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ada kalimat yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah oleh kalian. Siapa? Allah dan Rasul. Kapan? Ketika kedua-duanya da'akum, menyampaikan pesan penting kepada kalian. Kalau kita sambut seruan Allah dan Rasulnya, pesan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, itu kalau kita sambut, kita pelajari dengan senang hati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan, yuhyikum, bisa menghidupkan hati kalian. Hidup hati ini. Pertanyaannya, Al-Quran ini bahasa apa? Bahasa Arab, apa bahasa Indonesia, apa bahasa Sunda? Bahasa Arab. Loh Ustaz, kenapa kan orang-orang Arab itu beribu-ribu tahun mereka ngobrol bahasa Arab? Iya. Tapi mereka tetap hina? Iya. Mereka tetap jahiliyah? Iya. Karena bahasa Arab yang menjadi bahasa harian orang-orang Arab beribu-ribu tahun tapi tetap jahiliyah, itu bahasa Arab al-adiyah, bahasa Arab biasa, sama statusnya dengan ketika kita ngobrol bahasa Sunda, bahasa Indonesia, diantara kita sama ya. Tapi ketika datang Al-Quran, bahasa Arabnya bahasa Arab i'jaziyah, bahasa Arab yang mengandung di dalamnya mukjizat. Allah berfirman dengan bahasa Arab, tidak sekedar bahasa Arab dan tidak sekedar berfirman, tapi isinya mukjizat. Mukjizat itu Pak, kalau dibaca saja tanpa mengetahui arti, itu sudah memberikan efek kepada hati. Itu akan memberikan efek tersendiri terhadap hati. Apalagi sampai mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya, sampai kita pelajari tadabburnya, itu jauh lebih melunakkan hati ya. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran, jalan yang menghubungkan manusia dengan manusia disebut at-thariq, tapi jalan yang menghubungkan antara makhluk dengan Allah disebut as-sirat. As-sirat. Kenapa? Bahasa Arab Al-Quran bukan sekedar bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran al-lughah al-arabiyah al-khassah, al-lughah al-arabiyah al-balaghiyah, al-lughah al-arabiyah al-ijaziyah ya. Nah ini Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan. Maka ketika seseorang sering membaca Al-Quran, itu merupakan zikir terbesar karena sedang berdialog dengan Allah SWT. Selain daripada zikir-zikir yang akan kita pelajari, itu berbahasa Arab, bahasa Arabnya bahasa Arab yang bisa menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17, satu poin lagi. Annahu yurithu jala al-qalbi min sodahu. Sesungguhnya zikir itu akan mewariskan jala al-qalbi,
Jala al-qalbi, beningnya hati. Dengan zikir itu hati bisa bening, bersih. Min sodahu, dari kotorannya. Soda itu ada, ya, makna soda itu ada. Jadi ketika hati kotor, ya, maka dibersihkannya dengan zikir. Wala raiba, lanjutkan di bawahnya. Tidak diragukan lagi. Annal qalba, sesungguhnya hati, yasdahu, itu akan kotor. Kama yasdahu nuhasu, sebagaimana kuningan, logam kuningan itu akan kotor. Wal fiddatu, dan juga termasuk perak, logam perak itu akan kotor. Wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Wajalauhu, karena kalau setiap hari disimpan, ya, itu akan terkena debu, ya, akan terkena debu. Wajalauhu, dan untuk membersihkannya bidzikri, itu dengan dzikir. Fa innahu, maka sesungguhnya, yajluhu, membersihkannya seseorang. Fa innahu, maka sesungguhnya dzikir itu yajluhu, akan membersihkan kotoran di dalam hati, hatta yada'ahu, sampai menjadi hilang. Kal mir'ati al-baydha'i, bukan mar'ah, ya, mir'ah, sebagaimana kaca cermin al-baydha'i, yang putih bening bersih kalau sudah dibersihkan. Fa idza taraka dzikra saudara, maka jika hati itu meninggalkan zikir, dia akan kotor. Fa idza dzakara, maka ketika dia berzikir, jalahu, maka hati itu akan menjadi bening. Obatnya dengan zikir. Di bawahnya, wasada al-qalba bi amrayni, ya, wasada al-qalbu, ya, wasada al-qalbu atau wasada al-qalba boleh. Wasada al-qalbu, nah, kita posisikan sebagai fa'il. Hati ini menjadi bening dengan apa? Bi amrayni, di garis bawah itu, ya, dengan dua perkara. Satu, wasada al-qalbu, hati menjadi kotor, afwan. Bi amrayni, itu karena dua perkara. Apa? Bil ghaflati, satu dengan dia lalai, wadzanbi, dan yang kedua dosa. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin, ayat yang ke-14, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu akan terus menjadi kotor, ya, akan menjadi kotor dikarenakan dosa yang telah mereka perbuat. Dosa itu bisa mengotori hati, dan lalai dari mengingat Allah bisa mengotori hati. Wa jala'uhu bisyai'aini, dan membersihkannya juga hati itu dengan dua hal. Satu, bil istighfari, dengan istighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Wa dzikri, dan banyak-banyak mengingat Allah, zikir. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang, masih menjelaskan tentang fawaidul dzikr, faidah-faidah dari zikir. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.